lampu nyala lagi, di sini juga ada lampu nyala. Misal lampu ini konslet, dia nggak bisa nggak bisa nyala, maka semua arusnya akan dialihkan ke R2 dan R3 gitu, karena dia ada titik percabangan. Kalau misalnya di rangkaian seri mati satu udah mati semua, karena dia cuma satu jalur kayak gitu. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut ke hukum-hukum. Nah, menurut kalian ada hukum apa aja nih di modul ini? Tadi salah satu udah diberitahu sama teman kalian, yang rumus V sama dengan I dikali R. Gimana? Amel, ada yang mau menjawab dari kelas ini? Ya, kepada Muhammad Fikri dipersilakan. Hukum OHM, Kak. Bunyinya kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Iya, kepada Fajar Faiz. Dipersilakan. Izin menjawab, Kak. Perkenalkan, nama Fajar Faizin, NIM 2020-11247, Kak. Hukum yang kedua itu terdapat hukum 1 Kirchhoff, Kak, yang berbunyi kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan, Kak. Terima kasih. Oke, mantap ya. Gimana? Oke. Terima kasih tadi atas jawabannya, udah mencangkup semua. Nah, nih, bener banget. Dia ada hukum Ohm, ada hukum 1 Kirchhoff, dan ada hukum 2 Kirchhoff. Nah, kalau misalnya kita sempurnakan, hukum Ohm itu adalah ketika suatu penghantar diberi dengan tegangan, maka akan muncul yang namanya arus listrik. Di mana besarnya arus listrik itu sesuai dengan rumus apa? V dikali dengan R. Di mana I berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan R-nya. Seperti itu. Oke, itu untuk hukum Ohm. Untuk hukum 1 Kirchhoff, nih kita bisa lihat nih dari rumusnya. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, atau bisa dibilang jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi, kalau misalnya dalam suatu rangkaian, arus yang masuk melalui suatu titik percabangan akan sama dengan arus yang keluar melalui suatu titik percabangan. Oke, paham ya di sini. Misal ada I yang masuk ke sini. Ini adalah I, terus dia cabang nih ternyata, bercabang dia. Nah, ketika dia bercabang, ini kan pasti otomatis dia ada I yang keluar. Nah, ketika ada I yang masuk sini, otomatis dia I-nya akan terbagi dong. Dia akan terbagi I-nya. Lalu dia akan keluar lagi ke sini, di mana besarnya I yang ada di sini sama dengan I yang ada di sini. Seperti itu, oke? Paham ya di sini ya? Nah, lalu pada hukum 2 Kirchhoff, pada hukum 2 Kirchhoff ini itu sigma V sama dengan 0. Nah, maksudnya sigma V sama dengan 0 itu kayak gini deh. Misal di sini ada hambatan, terus di sini misal nih ada induktor, ya kan? Nah, di sini ada tegangan misal. Nah, jadi misal nih saya kasih 12 volt di rangkaian ini, maka kalau misalnya dijumlahkan itu dia sama dengan 0. Karena apa? Di sini dia ada 6, terus dia di sini sama ada 6. Jadi kalau misalnya dijumlah, ketika tegangannya dia keluar, dia udah sama dengan 0. Istilahnya semua tegangannya itu dipakai semua pada rangkaian ini. Kayak gitu. Oke, di sini paham ya untuk hukum-hukum yang berlaku pada modul ini. Gitu. Oke, kita lanjut. Kita udah masuk ke data pengamatan. Nah, di data pengamatan ini itu ada 4 data pengamatan. Pertama kita akan bahas untuk yang gambar 3A dulu. Nah, untuk di gambar 3A kita itu akan mencari R, di mana R-nya ini nanti itu kalian cari melalui perhitungan. Nah, nih kalau misalnya kalian lihat di rangkaiannya, nih dia ada rangkaian nih. Nah, rangkaiannya itu di rangkaiannya itu dia kan ada arus nih yang masuk. Dia ada yang masuk ke sini, dia ada yang masuk ke sini, kayak gitu. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya-tanya, Kak, apa sih yang dimaksud dengan R var di sini? Atau bisa dibilang dengan R
hambatan variabel atau variabel resistor. Nah, R-var ini dia tuh sengaja dipasang gede, gitu, gede banget, 30.000 ohm. Nah, itu fungsinya buat apa sih, Dek? Jadi ketika kita praktikum secara langsung, maka alat yang kita gunakan itu terkadang itu dia tidak pas di nol. Maksudnya kita kan sudah tuh belajar yang namanya di pengukuran dasar di praktikum 1, ya kan? Kita udah pernah belajar apa itu kalibrasi, apa itu pengenalan. Nah, pada saat kita akan mencoba di percobaan ini, itu alat yang digunakan tuh nggak pas di nol, Dek, pada saat kita akan praktikum. Nah, kita mensiasatinya dengan cara memberikan R-var, atau kita ngasih hambatan dulu nih, biar ketika akan dipasang dengan ketika kita mau mengukur, kita mau mengatur tegangan yang mau masuk ke rangkaian, itu nilainya sudah tepat. Nah, seperti itu. Nah, pada percobaan yang pertama ini, pada gambar 3A ini, itu yang diubah-ubah itu adalah V-nya. Kita cari nih V-nya segini nih. Kalau V-nya segini nanti R-nya berapa ya? Nah, itu nanti kalian hitung sesuai dengan perhitungan yang ada. Itu sesuai dengan hukum Ohm. Oke? Nah, kita lanjut nih ke gambar 3B. Nah, bedanya di sini itu ada yang namanya RBD. Nah, jadi di RB jadi di rangkaian ini itu awalnya kita pakai tanpa RB gitu. Kita pakai tanpa RB dulu, terus kita lihat nih kira-kira ketika dia tuh tanpa RB itu dia arusnya itu ada berapa sih gitu. Arusnya tuh yang muncul ada berapa kayak gitu. Nah, setelah kita tuh melakukan percobaan beberapa kali, oh ternyata tanpa RB itu arusnya itu sama terus. Nih, dia arusnya sama terus. Tetapi ketika kita sudah ngasih RB di sini, maka arus yang muncul juga beda, Dek. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Nih, kalau misalnya kita lihat, R-nya kita rubah-rubah, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Nih, gede, kita kasih hambatan dia besar. Otomatis nanti tegangan yang masuk ke sini itu dia tuh akan terbagi, Dek. Ada yang ke sini, arusnya tuh dia kan akan terbagi sesuai dengan tadi ya sifatnya dari paralel. Itu kan arusnya dia akan terbagi seperti itu. Nih, yang awalnya dia tanpa RB dia 64, tapi setelah dia dikasih beban tambahan, arusnya berkurang menjadi 34. Gitu. Arus yang terbaca di sini itu menjadi 34. Karena apa? Ada yang ke sini, Dek. Ada yang ke arus ini ke jalur RB. Seperti itu. Makanya semakin besar nih, maka semakin besar hambatannya. Oke. Jadi, ini kan sesuai dengan hukum Ohm. Nah, kalau misalnya itu hambatannya dirubah-rubah, maka nanti arusnya yang mengalir juga akan berubah-ubah. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke gambar 4A dan gambar 4B. Nah, di sini itu untuk di gambar 4A, kita nih untuk tegangan, untuk voltmeter dan ampermeternya dipasang secara seri nih. Dia dipasang secara seri. Gitu. Nah, di sini ini kita juga lihat nih, kalau misalnya kita juga pakai R-var-nya juga. Jadi yang tidak gimana ya, alatnya itu yang nggak pas di nol tuh bukan hanya di ampermeter, tapi di voltmeternya itu terkadang juga tidak pas. Nah, jadi kita juga pakai R-var di sini. Itu konsepnya sama seperti yang di percobaan yang di data pengamatan pertama. Lalu yang di 4B, nih di 4B itu rangkaiannya seperti ini, Dek. Bedanya di sini dia itu menghitungnya apa? Tegangannya itu seperti apa sih, kayak gitu ya. Nah, jadi sama ketika dia tuh belum dipasang dengan RB, maka nanti itu tegangan di sini itu sama, Dek. Jadi seluruh tegangan yang ada di sini dia akan langsung masuk ke sini. Tetapi ketika dia sudah dipasang dengan RB, maka akan ada yang istilahnya dia terbagi kayak gitu. Oke? Sampai di sini paham ya untuk data pengamatannya. Nah, nanti di sini saya juga pengen lihat analisa kalian. Coba kalian analisa gimana sih besar V-nya seperti apa kayak gitu. Oke, kalian menganalisa seperti apa gitu.
Oke, di sini untuk data pengamatan paham ya, untuk di rangkaiannya aja. Oke, untuk bentuk-bentuk rangkaiannya di sini paham. Oke, kita ke tugas akhir. Jadi di sini untuk tugas akhir nomor 1 yaitu hitung tahanan dalam dari ampermeter yang diselidiki dengan, nah tadi kan ada nih percobaan gambar 3A, di mana R sama dengan V per I ohm. Seperti itu nih, kalau kita lihat di tabelnya, V sama dengan, R sama dengan V per I. Jadi nanti ini kalian bagi. Nah, jangan lupa nanti di data pengamatan ini diisi lihat setelah kalian mengerjakan. Lalu untuk yang gambar 3B itu I1 min I2 per I2. Nah, I1 min I2 per I2 dikali RB itu tadi sesuai yang I tanpa RB dan I tanpa RB dan I dengan RB. Seperti itu. Oke, kita lanjut nih ke tugas akhir nomor 2. Nah, hitung tahanan dalam dari voltmeter yang diselidiki dengan, nah ini sama, mencari R-nya juga dengan rumus V per I. Gitu. Nah, untuk yang gambar 4B, ini sama, cuman bedanya yang tadi di nomor 1 kita pakai I, yang di nomor 2 kita pakai V2, kayak gitu. Oke? Oke. Nah, di sini untuk yang nomor 3. Nomor 3, dari hasil perhitungan pertanyaan nomor 2A, berilah koreksi terhadap hasil perhitungan pertanyaan nomor 2 dengan diketahui tegangan sumber E-nya. Nah, nanti ini bakal diketahui di data pengamatannya. Nah, di sini nih ada rumus I sama dengan VS min V tanpa RB per R-var. Nah, di sini untuk RV percobaannya, tadi kan kalian sudah mengerjakan nih untuk R1, R2 sampai R5, kalian udah tahu semua kan. Nah, kalian jumlah terus kalian bagi 5 kayak gitu. Oke? Terus kita masuk nih untuk mencari VS atau V sumber sama dengan I dikali R-var ditambah I dikali dengan RV. Nah, RV perhitungan dapatnya dari ini istilahnya cuma penurunan rumusnya aja ya, Dek. VS min I R-var dibagi I. Nah, setelah kalian sudah menemukan dari perhitungan di sini, kalian cari nih KR-nya dia tuh berapa. Kayak gitu. Oke, ketika kalian menghitung KR, jangan lupa kita menggunakan ini 100% ya. Nah, kita lanjut ke tugas akhir nomor 4. Nah, di tugas akhir nomor 4, apakah besarnya harga koreksi tergantung pada harga RB? Jelaskan. Nah, ini nih setelah kalian menghitung tadi, setelah kalian lihat dari hasil PPT ini gimana nih? Itu tuh RB itu sebenarnya mempengaruhi apa enggak sih? Gitu. RB itu tadi yang kita tambah, yang kita rubah-rubah hambatannya di sebelahnya voltmeter dan ampermeter, istilahnya yang diparalelkan, kayak gitu. Oke, selanjutnya yang nomor 5, apakah hasil perhitungan pertanyaan 1B perlu dikoreksi mengingat besarnya kesalahan-kesalahan yang timbul dalam pengukuran? Jelaskan. Nah, ini tuh perlu dikoreksi nggak? Kira-kira ada kesalahan-kesalahan apa sih yang mungkin terjadi gitu. Nah, saya kasih bocoran nih. Biasanya itu kan ada yang namanya tahanan pada kabel. Nah, biasanya itu tidak diperhitungkan. Nah, itu bisa menjadi faktor koreksi. Seperti itu. Nah, itu contoh salah satunya ya. Nah, untuk nomor 6, dari hasil perhitungan untuk yang didapat berapakah tahanan untuk merubah ampermeter yang dipakai menjadi ampermeter masing-masing dengan skala maksimum MA ini miliampere ya, 500 miliampere dan 5 miliampere. Nah, jadi di sini untuk 50 miliampere. Nah, di mana R san itu RR dibagi N min 1 per skala maksimum dari ampermeternya. Nah, sama, lakukan perhitungan ini sampai yang 5 miliampere. Oke, ingat ya, untuk 5 miliampere, 500 miliampere dan 5 miliampere itu adalah skala maksimumnya. Gitu. Ini untuk yang tugas akhir nomor 7. Untuk tugas akhir nomor 7, hitung tahanan muka untuk voltmeter yang dipakai bila batas ukur masing-masing dijadikan 10 volt, 50 volt, dan 100 volt. Nah, nih, itu beda dikit ya rumusnya. Jadi,
tetap N-nya adalah skala maksimum yang diinginkan dibagi dengan skala maksimum voltmeter, RV, N-1. Nah, ini masing-masing 5 perhitungan. Oke? Nah, kita udah di ujung, cuman saya ingin ngetes sedikit sih ke teman-teman semua yang ada di sini. Bentar, nih. Nah, saya ingin tanya sih, saya pilih sendiri aja ya. Nah, saya ingin tahu Fajar Faizin, kira-kira hukum yang berlaku di modul ini apa aja ya? Halo, Fajar. Fajar Faizin, kalau misalnya dipanggil 2 kali nggak ada, kita anggap absen ya? Gimana? Oke, udah dipanggil 2 kali. Ahmad Setiadi. Ahmad Setiadi. Nggak apa-apa. Kita lanjut ke Fauzi Nur Rabbani. Hadir, Kak. Oke. Gimana nih Fauzi? Dari PPT tadi, kamu ingat nggak hukum apa aja yang berlaku? Yang berlaku itu hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1, sama hukum Kirchhoff 2. Oke. Hukum Kirchhoff 2 itu untuk rumusnya seperti apa? Hukum Kirchhoff berapa, Kak? Tadi putus-putus. Bebas saya mau nanya. Masih putus-putus, Kak. Fauzi? Oke lah. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Kita ganti ke yang lain. Makasih ya, Fauzi tadi udah nyebutkan beberapa hukumnya. Iya, Kak. Oke. Lanjut ke Ilham Jaya Pratama. Pratama? Oh, nggak ada juga. Enggak. Lanjut. Oh ya, Ilham. Tadi udah disebutin nih sama temenmu bahwa hukum-hukum yang berlaku tuh ada hukum Kirchhoff, ada hukum Kirchhoff 1, 2, dan ada hukum Ohm. Nah, rumusnya untuk hukum Kirchhoff 1 itu gimana ya? Baik, Kak, untuk rumus dari hukum Kirchhoff 1 yaitu I masuk sama dengan I keluar, Kak. Oke, benar. Halo, Kak. Atau kalau misalnya dijabarkan, arus yang masuk. Iya, benar-benar. Iya, makasih ya Ilham sudah menjawab. Bisa Sama-sama. disempurnakan. Iya. Kalau misalnya sesuai dengan bahasa, itu adalah arus yang masuk melalui suatu titik percabangan. Itu adalah sama dengan arus yang keluar melalui suatu titik percabangan. Kayak gitu. Oke, udah benar ya. Kita lanjut nih ke siapa ya? Kita lanjut ke Pram Eril. Ya, saya, Kak. Oke. Nah, Pram, saya pengen tahu dong, menurut kamu tegangan itu gimana? Tegangan kuatnya arus listrik yang mengalir di dalam suatu rangkaian, Kak. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Jadi tegangan itu adalah besarnya usaha atau energi yang diperlukan untuk memindahkan satu muatan dari potensial yang lebih tinggi, dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Seperti itu. Oke, untuk rumus formulanya V sama dengan W per I. Gitu. Oke, terima kasih tadi sudah menjawab. Satu pertanyaan lagi. Pertanyaan untuk cewek. Sebentar. Asyami Anggraini? Iya, Kak. Nah, Asyami, gimana ya? Arus itu apa ya, Asyami? Arus itu banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap satuan waktu, Kak. Oke, mantap. Benar, jawabannya benar. Oke, tadi dari beberapa pertanyaan berarti udah jelas ya dari praktikum tadi. Nah, kita sekarang masuk ke kesimpulannya nih.
Nah, dari kesimpulan ini ada yang bisa nyimpulin nggak? Ini kan ada 3 tujuan. Nah, coba satu aja untuk menjelaskan satu tujuan, satu kesimpulan. Gimana, ada yang bisa? Halo? Oke, saya pilih ya. Oh, ada Amel? Ada yang mau jawab, Amel? Belum ada ya? Oke. Belum ada yang resen, Kak. Ya udah, apa-apa. Saya pilih aja. Joshua Stevie Timothy. Oke, nggak ada juga. Lalu Muhammad Fatan. Muhammad Fatan. Ini kalau habis praktikum, habis absen langsung ditinggal gitu ya? Kok dipanggilin nggak ada yang jawab ini? Mirna Yunika. Iya, Kak. Mirna Yunika. Iya, Kak. Iya. Oke. Coba, kan ada 3 tujuan. Nah, coba dong satu aja dibuat kesimpulan. Iya, Kak. Dari kesimpulan yang saya dapat itu yang paling mudah deh. Iya, Kak, sebentar, Kak. Yang mana jadinya? Yang tujuan satu itu untuk mengukur kuat arus dan beda tegangan. Nah, itu bisa dijadiin ke kesimpulan tuh kayak gini, seperti ini deh. Dapat memahami, dapat mengukur kuat arus dan beda tegangan pada rangkaian arus searah. Nah, jadi cara mengukur kuat arus dengan cara rumus yaitu I sama dengan Q per T, seperti itu. Oke? Atau enggak ditambahin, bisa juga arus diukur dengan menggunakan rumus hukum Ohm, di mana V sama dengan I dikali R, maka I sama dengan V dibagi dengan R. Seperti itu. Oke? Lalu untuk selanjutnya biar lengkap, ini kan dan juga beda tegangan. Nah, untuk mengukur beda tegangan menggunakan rumus V sama dengan W dibagi dengan Q. Begitu. Atau bisa juga menggunakan rumus hukum Ohm, V sama dengan I dikali R. Nah, jadi cara membuat kesimpulan itu seperti itu. Oke? Paham di sini? Oke, baik, Kak. Nah, oke. Nah, di sini untuk praktikum modul 1 voltmeter dan ampermeter sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, kepada Ilham, silakan apa yang ingin ditanyakan. Terima kasih banyak, Kak. Perkenalkan, nama saya Ilham Jaya Pratama dengan NIM 2020-11280. Izin untuk bertanya, Kak. Mengapa ya, Kak, ampermeter itu harus dipasang seri dan voltmeter harus dipasang paralel untuk mengukur kuat arus? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Ilham Jaya Pratama. Oke, pertanyaannya bagus banget. Nah, jadi ampermeter itu kan dia kan tujuannya atau fungsinya untuk mengukur kuat arus listrik seperti itu. Nah, kita ingat-ingat lagi ke sifat dari arus. Nah, arus itu dia tuh nggak suka atau tidak suka melewati daerah yang terlalu banyak hambatannya. Dia tuh nggak suka lewat yang daerahnya banyak hambatannya. Nah, hambatan itu apa? Bisa dibilang dia sebagai R atau beban-beban lainnya. Seperti itu. Maka agar arus pada alat ampermeter itu terbaca dengan baik atau benar-benar benar-benar nilai real, maka hambatan yang ada pada ampermeter itu dia itu dipasang secara paralel. Nah, tujuannya biar apa? Biar hambatan dalam ampere itu kecil, begitu. Makanya dia dipasang secara paralel, gitu. Nah, kembali ke sifat dari paralel. Nah, kalau yang paralel itu
kan hambatannya kan dia kan menggunakan satu per gitu kan. Nah, itu jadi dia tujuannya apa? Biar kecil hambatannya. Sehingga ketika hambatan pada ampere meter itu kecil, arus itu akan melewati ampere meter. Seperti itu. Ya, akan melewati ampere meter dengan pokoknya dengan bisa dibilang dengan lancar gitu kan. Misalnya kita lewat jalan kayak gitu. Nah, kalau pada voltmeter, nah tujuan dari voltmeter itu adalah untuk mengukur apa? Tegangan pada suatu rangkaian. Maka pada voltmeter ini hambatannya ya atau bebannya itu dia dipasang secara seri. Tujuannya biar apa? Biar hambatan pada maka arus tidak akan melalui voltmeter ini. Seperti itu. Nah, jadi yang akan terbaca pada alat voltmeter itu hanya tegangannya aja, bukan arusnya. Begitu. Jadi, pada voltmeter itu dipasang secara seri. Tujuannya biar apa? Biar arus tidak ada yang masuk. Yang terbaca hanya tegangan. Kalau ampere meter itu dipasang secara paralel agar hambatannya itu dibuat sekecil mungkin agar arus itu benar-benar terbaca dengan baik pada ampere meter. Seperti itu. Oke? Paham di sini Ilham Jaya Pratama? Jelas Kak penjelasannya. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, kepada Naufal dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Novel Firobani dengan NIM 2020-11256. Saya ingin bertanya, kan di tugas pendahuluan terdapat pertanyaan sebuah ampere meter dijadikan sebuah voltmeter itu bisa atau enggak? Jawabannya kan bisa. Lalu yang ingin saya tanyakan, apakah sebuah voltmeter bisa dijadikan sebuah ampere meter? Apakah syarat dan rangkaiannya itu sama seperti halnya ampere meter tersebut? Gitu Kak, terima kasih. Oke, nah kalau misalnya pertanyaannya bagus ya. Jadi voltmeter dan ampere meter itu dia bisa diubah menjadi, maksudnya berbalikan, jadi ampere meter jadi voltmeter jadi ampere meter. Dengan cara apa? Dia merubah hambatan dalamnya, hambatan dalam dari voltmeter dan ampere meternya. Yang awalnya ampere meter itu dipasang secara paralel, maka dia dipasang secara seri biar dia bisa mengukur tegangan. Seperti itu. Terus kalau yang yang voltmeter yang awalnya dia dipasang secara seri, dia hambatan dalamnya dipasang secara dipasang secara paralel seperti itu. Nah, itu kan untuk alat voltmeter dan ampere meter. Nah, sekarang itu udah makin canggih deh, ada yang namanya multimeter. Nah, di multimeter itu kita bisa mengukur antara arus dan tegangan. Jadi, untuk hambatan dalamnya itu tuh sudah dirangkai sedemikian rupa di alatnya. Seperti itu. Kalau misalnya dia misalnya ada pertanyaan bisa apa enggak, jawabannya bisa dengan cara mengubah hambatan dalam dari alat tersebut. Seperti itu. Oke, paham di sini Naufal? Naufal ya yang nanya tadi ya? Iya Kak, sangat paham. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Lanjut ke Antonius Januario ya? Iya, Antonius dipersilakan. Izin memperkenalkan diri Kak, nama Antonius Januario dengan NIM 2020-11238. Izin bertanya Kak, apakah dalam menghitung hambatan yang ada dalam ampere meter semakin, kan itu dipasang secara paralel Kak, apakah semakin banyak susunan rangkaian paralelnya akan itu hambatan di akhirnya akan nilainya kecil atau berbeda Kak gitu? Oke, terima kasih. Ini maksudnya di rangkaian biasa ya berarti ya? Halo Antonius. Halo? Halo, ini Halo Kak? Amelia. Nah, ya. Paralel. Untuk rangkaian paralel sendiri untuk mencari nilai hambatan totalnya itu 1 per R1 tambah 1 R2, maksudnya 1 per R1 tambah 1 per R2 itu akankah semakin banyak rangkaian paralelnya akan hambatan di akhir, maksudnya hambatan di paling akhir gitu Kak, akan semakin kecil nilainya atau gimana Kak? Oke. Jadi kalau misalnya kita buktikan ya, kalau misalnya
kita menggunakan pembuktian, kalau kita menggunakan 1/r, itu dia tuh kalau misalnya hambatannya itu semakin kecil, misal nih kita asumsikan, misalnya coba share screen ya. Ini kalian agak lama nggak apa-apa kan ya? Iya, Kak. Oke, sesuai dengan pertanyaannya tadi, misal nih, kita buktikan aja deh pakai ini. Nah, nih, misal kita pakai nih. Ini share screen saya kelihatan kan ya? Nah, di sini. Lihat, Kak. 3 hambatan ya, nih 3 hambatan yang dipasang secara paralel. Maka caranya 1/r sama dengan kita asumsikan semuanya yang ada di sini itu 4 ya, 4 ohm. Kita pakai 4 ohm. Jadi 1/4 ditambah 1/4 ditambah dengan 1/4. Maka kalau misalnya kita jumlah itu adalah 3/4. Maka R-nya itu 1,3. Lain halnya, misal nih kita tambah 1 lagi, coba kita tambah 1, dia nilainya juga 4, maka 1/4 ditambah 1/4 nilainya 1/r. 1/4 ditambah 1/4, maka hasilnya adalah 4/4, di mana nilai 4/4 itu sama dengan 1. Nah, kita udah bisa lihat nih, semakin banyaknya hambatan yang kita paralelkan, maka nilai hambatannya akan semakin kecil. Ya kan? Kelihatan kan dari perhitungannya? Tapi kalau misalnya nih kita cuman pakai 3, maka hambatannya dia makin gede. 1,3 kayak gitu. Oke, di sini paham? Siapa tadi yang tanya? Lupa saya. Antonius ya? Oke. Iya, Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih, Kak. Siapa ya ini? Oh, Safina Maulida Fitriani. Perkenalkan, nama saya Safina Maulida Fitriani dengan NIM 2020-11246. Izin bertanya, kalau untuk hukum 1 Kirchhoff itu kan I masuk sama dengan I keluar. Nah, untuk penerapan di bidang kelistrikannya itu apa ya, Kak? Soalnya kalau di penerapan kesehari-hari kan ada lampu buat di rumah. Gitu. Tadi penerapan di bidang apa? Kelistrikannya kayak lebih. Oh, di bidang kelistrikannya berarti lebih ke arah ke elektronya kayak gitu itu ya? Iya, Kak. Nah, jadi nanti tuh kalau misalnya kalian lanjut, itu kalian bakalan kenal yang namanya PBL, pengukuran besaran listrik. Nah, di sana kalian tuh bakal mengetahui beberapa macam dari metode-metode untuk menyelesaikan rangkaian-rangkaian listrik, deh. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi tuh ada yang namanya, dia tuh star delta, itu tuh ada, deh. Nah, terus ini tuh dia juga menggunakan rumus hukum Kirchhoff 1. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian diterapkan, itu memang hukum Kirchhoff, hukum Ohm itu memang dia tuh selalu rekat dengan yang namanya rangkaian. Kayak gitu. Nah, jadi ada yang namanya jembatan Western, yang nanti kalian di modul 2 bakalan percobaan. Lalu ada yang namanya double bridge. Itu dia menggunakan 5 hambatan. Itu kita juga mencari itu. Dia itu hambatan arusnya seperti apa, tegangannya seperti apa. Terus nanti kalian tuh juga akan melihat yang namanya fasa. Nah, itu juga menggunakan beberapa hukum yang diterapkan di rangkaian kayak gitu. Karena hukum Ohm, hukum Kirchhoff itu bakalan berlanjut sampai dengan kalian praktikum di rangkaian listrik maupun di ada rangkaian listrik 1, ada rangkaian listrik 2, 1 fasa, 3 fasa. Itu kalian pasti akan menerapkan kayak gitu. Oke, jadi hukum 1 Kirchhoff, hukum 1, 2, dan hukum itu bakalan dipakai seterusnya. Seperti itu. Jadi bagus ya pertanyaannya. Jadi selalu diingat ya untuk ketiga hukum ini. Seperti itu. Oke? Coba tadi. Apakah Oke, Kak. Ya, makasih banyak, Kak. Oke, lanjut ke Fariski Cornelius. Oke, Kak. Terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri.
Perkenalkan, nama saya Faris Koladius dengan NIM 2020-11266. Izin bertanya Kak, boleh balik ke slide yang data pengamatan nggak Kak? Sebentar ya. Iya Kak. Mana ya? Oh ini. Data pengamatan di yang mana ya, Dek? Bentar. Ini? Nah ya Kak, yang itu Kak. Yang tadi Kak. Sebelum ini. Nah ya Kak. Kan tadi kan Kakak jelasin kalau misalkan nggak ada RB itu kan rangkaiannya jadi seri Kak ya. Terus kalau misalkan ada RB jadi paralel. Terus tadi kan sebelum slide yang ini, terus ada materi yang dipaparkan itu kalau misalkan pada rangkaian seri, tegangan itu kan hasilnya berbeda. Kalau misalkan pada paralel, tegangannya jadi sama. Nah, tapi di situ V tanpa RB itu kan berarti rangkaiannya seri Kak. Nah, tapi hasilnya sama Kak tegangannya. Itu kenapa ya Kak? Terima kasih. V tanpa RB. Oh, di masalah 4B. Iya Kak. Sama 4A juga Kak. Di 4A ini gimana nya? Apanya? Kalau kuat arus kan harusnya, kalau seri kan sama, tapi itu kuat arusnya berbeda Kak. Nah, itu kenapa Kak? Terima kasih. Oke, saya jawab yang gambar 3A dulu ya. Ya Kak. Ini cara share screen ya. Ini jadi gini deh cara jelasinnya. Maaf. Nah, kenapa kok arusnya tuh dia berubah? Nah, karena apa? Ketika arusnya itu ada yang masuk, ketika dia arusnya ada yang masuk, itu kan ada yang namanya hambatan, ya kan? Nah, di sini kan di tabel 4A ini kan dia hambatannya kan nggak itu, apa namanya? Kita belum ketahui kan, maksudnya kita bakalan cari nih R-nya itu berapa, seperti itu. Jadi maksudnya tuh di penerapan hukum Ohm ya, di penerapan hukum Ohm tuh yang V sama dengan I kali R itu enggak, misalnya nih I yang masuk itu V yang masuk itu ada 20, terus ternyata I yang terbaca itu adalah 10. Nah, itu apa? Itu tergantung dari R-nya, Dek. Seperti itu. Jadi kita nggak asal semena-mena kita masukin 20, nanti arusnya 10, kita masukin 40, arusnya 10 lagi. Enggak, jadi emang dia tuh beda-beda karena apa? Karena ada hambatannya. Maksud pertanyaannya seperti itu. Iya Kak. Iya, jadi jadi ketika ada tegangan yang masuk, nah ini tegangannya dia masuk nih. Nah, ingat masih bakalan ada R-nya, ya kan? Bakalan ada R-nya. Nah, itu dia bakalan masuk ke arus ini. Nah, nanti itu bakalan terbaca. Ini sebenarnya hambatannya berapa sih? Gitu. Jadi dia nggak semena-mena langsung 10 semua karena dia dipasang secara seri, enggak seperti itu, Dek. Gitu. Jadi tetap ada komponen-komponen yang mempengaruhi. Nah, itu juga besarnya arus itu juga dipengaruhi dari tegangan yang masuk ke dalam rangkaiannya. Seperti itu. Oke, di sini paham? Iya Kak, paham Kak. Oke, untuk gambar yang 4B tadi, yang 4B pertanyaannya gimana? Sama sih Kak sebenarnya dengan yang gambar 4A, karena kan yang itu kan dibilang kalau misalkan V tanpa RB itu sama, padahal rangkaiannya seri Kak. Sama sih Kak. Padahal rangkaiannya seri. Ini bukannya paralel ya, Dek? Iya, maksudnya kan Kak, kata Kakak kalau misalkan V tanpa RB kan rangkaiannya jadi seri Kak. Kalau ditambah RB jadi paralel. Nah, jadi kayak gini. Oke, saya paham maksudnya. Jadi, ketika dia ada tegangan yang masuk nih, kita kembali lagi nih ke dari sifatnya voltmeter. Dari sifatnya voltmeter, itu kan dia kan memiliki hambatan yang besar, ya kan? Dia memiliki hambatan yang besar. Nah, jadi ketika ada tegangan yang masuk nih, ada tegangan masuk, maka dia akan kalau misalnya tanpa RB dia bakal langsung masuk ke V. Tapi kalau misalnya dia ada RB yang dia tuh bisa jadi dia tuh mungkin hambatannya lebih kecil dari V, maka
ada tegangan yang masuk ke RB. Seperti itu. Paham maksud saya? Jadi V-nya itu bakalan berubah-ubah. Oh iya Kak, paham Kak. Oke, di sini paham. Oke, lanjut kepada Rumania Adelia. Baik, terima kasih Kak. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rumania Adelia dengan NIM 2020 11239. Saya ingin bertanya Kak, ketika kita ingin mengukur sebuah tegangan, tetapi tegangan yang akan kita ukur itu melebihi batas ukur maksimum dari sebuah voltmeter itu sendiri, itu bagaimana Kak? Nah, oke, terima kasih ya pertanyaannya Rumania Adelia. Jadi gini, dalam alat voltmeter atau bisa kita bilang itu adalah multitester ya, yang dia tuh bisa mengukur tegangan dan arus. Nah, jadi setiap alat itu dia tuh pasti memiliki batas maksimumnya masing-masing. Nah, sekarang itu alat-alat itu sudah lumayan canggih, jadi ketika dia tuh mendapat suplai tegangan yang lebih, atau bisa dibilang dia tuh harus membaca tegangan melebihi kapasitas dia, maka otomatis alatnya tuh akan down sendiri gitu. Oke? Nah, alat ukur itu dia tuh memiliki yang namanya fuse. Nah, fuse ini dia tuh bisa dibilang sebagai pengaman dari alat ini. Jadi ketika alatnya itu dikasih dengan misalnya tegangan yang melebihi kapasitas dia, maka otomatis alatnya tuh akan menurunkan sendiri gitu. Jadi dia jarumnya tuh akan benar-benar ke pojok dan tidak akan terbaca. Itu menandakan kalau dia itu alatnya udah nggak kuat untuk membaca tegangan yang masuk. Seperti itu, ya. Nah, selain itu juga nanti tuh terkadang tuh alatnya tuh ada tanda seperti lampu merah atau ada suara apa gitu yang menandakan dia tuh sudah melebihi. Jadi nggak usah khawatir, alat-alat sekarang itu udah diatur biar dia itu bisa kalau misalnya ada tegangan berlebih atau pokoknya melebihi kapasitasnya, dia bakalan menurunkan sendiri. Oke, paham di sini Rumania Adelia? Paham Kak, makasih. Oke, sama-sama. Lanjut ke Peri Dodo Sibuea. Halo Kak, halo. Gimana? Perkenalkan, nama saya Teri Dodo Sibuea dengan NIM 2020-11345. Saya ingin bertanya Kak, hukum satu Kirchhoff mengatakan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, pertanyaannya, apabila pada rangkaian paralel terdapat I1, I2, dan I3. Nah, pada rangkaian tersebut ada satu yang rusak ataupun mati. Apakah hukum satu Kirchhoff ini masih berlaku Kak? Kira-kira. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Oke, saya gambarkan saja ya. Misal, jadi maksud kamu, misal kata kamu tadi ada gini ya, maksud kamu ya, gini. Mana yang nanya? Maaf Kak, ini suaranya putus-putus Kak. Nggak ada tadi suaranya. Oh iya, maaf ya, maaf. Suatu instalasi itu dia tuh pasti dipasang secara paralel. Alasannya buat apa? Kan jadi di sini nih, ini anggap dia rangkaian ini ya, maaf ya, tulisan saya jelek. Ini gini. Anggap ini adalah lampu gitu ya. Jadi ini nyala, ini nggak nyala gitu ya? Iya. Iya benar Kak. Siapa tadi yang nanya? Iya benar kayak gitu ya. Nah. Iya Kak. Iya Kak. Jadi ini ibaratkan ini tuh nggak ada. Dia ada, cuma dia rusak, misalnya kayak gitu. Nah, ini ada I yang masuk. Jadi ini ada I1, ini ada I2, dan ini ada I3 gitu. Oke, terus ini ada I keluar. Ya kan? Istilahnya dia I keluar. Nah, I masuk, misal kita kasih I masuknya itu adalah 10 ampere. Misal kita kasih I 10 ampere. Nah, awalnya pada saat yang ini I3 itu dia nggak rusak, dia akan terbagi nih. Misalnya di sini 3, di sini 3, di sini 4. Seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya, kira-kira masih nggak sih Kak, masih berlaku nggak sih hukum
Kirchhoff 1 di berhukum jadi itu masih berlaku, Dek. Kenapa kok berlaku? Jadi di I3 ini nih, di hambatan yang ada di sini, dia itu bisa dibilang R-nya besar. Kita ada yang tahu nggak syarat terjadinya listrik itu apa? Syarat terjadinya listrik gimana? Siapa tadi yang nanya? Muatan listrik yang bergerak bukan, Kak? Gimana, Dek? Suaranya kecil. Gimana? Syarat rangkaiannya harus tertutup, Kak. Benar. Jadi syaratnya itu adalah satu, ada terdapat penghantar, kedua ada sumber tegangan, ketiga rangkaiannya tertutup. Jadi ketika di I3 atau di R3 ini tuh dia terputus, maka otomatis arus yang akan masuk itu akan langsung ke I1 dan langsung ke I2 atau bisa dibilang R1 ke R1 dan R2. Nah, yang awalnya di sini itu 3 ampere, di I2 itu 3 ampere, di I3 itu 4 ampere, maka bisa jadi 4 ampere ini dia akan langsung masuk ke ini R1 dan R2. Jadi di R1 itu 5, di R2-nya itu 5. Nah, nanti yang keluar itu tetap 10, Dek. Kayak gitu. Jadi arus yang di sini nggak akan ada arus yang masuk ke sini. Kayak gitu. Bisa dibilang karena apa? Karena di sini udah terjadi rangkaiannya itu terbuka. Maka arus akan masuk ke rangkaian yang tertutup nih, ke R1 dan ke R2-nya. Gitu. Jadi nggak akan ada yang ke sini. Oke, paham di sini? Paham, Kak, sangat jelas. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Lanjut ke Asyami Anggraini. Halo, Kak. Halo, Perkenalkan, iya, saya gimana? Anggraini dari 2020-11-251. Izin bertanya, Kak, mengenai ini, Kak, ada pertanyaan di tugas pendahuluan mengenai persamaan, Kak. Jadi kan di soal nomor 3 itu suruh turunin persamaan 2/4. Cuman di soal nomor 4 ini persamaannya itu dibilang kurang tepat, Kak. Tapi saat tadi praktikum dijelasin rumusnya itu pakai rumus yang dibilang kurang tepat ini, Kak. Yang tepat itu seperti apa ya, Kak, rumusnya ya, Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya siapa nih? Asami Anggraini. Jadi ini tuh ada penurunan rumusnya. Nah, oke, ini mau digambarkan lagi? Nggak apa-apa ya. Jadi agak telat sedikit hari ini, nggak apa-apa ya, Bu. Jadi kalau misalnya kita gambarkan untuk rumus yang benar, nanti ini saya jelaskan secara singkat aja ya, biar waktunya nggak terlalu itu. Jadi ada suatu rangkaian, makanya kayak gini. Ini di sini ada kalkulator, terus di sini ini, lalu di sini gini, di sini ada hambatan nih di sini. Nah, lalu ada rumusnya, ampere meter itu IPA sama dengan IG. IG itu adalah I galvanometer yang ini ya, Dik. I galvanometer ditambah dengan ISHAN. maaf tulisannya jelek. Nah, lalu PA itu adalah VB ISHAN. Nah, ini adalah rumus formulanya awal. Jadi IA itu bisa dibilang itu adalah arus yang masuk, itu adalah IG, I galvanometer ditambah dengan ISHAN yang ada di sini. Ini ISHAN. Oke. Nah, habis itu volt itu tegangan pada IG dan tegangan pada ISHAN itu sama, Dek. Maka
Nah, jadi kalau misalnya di ampere meter kita menggunakan rangkaian yang ini. Nah, di mana IA itu atau I yang masuk itu adalah I G atau I galvanometer ditambah dengan I shunt. Lalu untuk V-nya, karena dia dipasang secara paralel, maka V pada galvanometer dan V pada pada hambatan shunt itu sama. Lalu kalau misalnya kita tuh dilihat dari tegangan, dari V, maka di sini itu VG tegangan yang ada di sini itu ditambah dengan tegangan yang ada di shunt itu sama dengan V total, bisa dibilang kayak gitu. Nah, sedangkan I-nya karena dia tuh dipasang secara paralel, dia itu sama kayak gitu. Nah, mungkin ini sedikit panjang untuk penjelasan ini. Jadi nanti boleh nggak jawaban untuk rumus ini akan saya kirim ke ketua kelas. Nanti biar ketua kelas share ke kelas kalian gimana. Siapa ini namanya tadi yang bertanya? Asami Kak, saya. Ya, untuk Asyami Anggraini. Jadi biar nanti semua yang ngerti, saya kirimkan rumusnya aja ya ke kalian ya, beserta dengan penjelasannya. Oke, boleh kayak Baik, gitu? Kak, baik. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, lanjut ke Naufal Lutfi Rabbani. Iya Kak, izin bertanya lagi. Perkenalkan, nama saya Naufal Lutfi Rabbani dengan NIM 2020-11-256. Pada modul kali ini kan disebutkan ada dua jenis tekanan dalam ya Kak, yaitu juga pada voltmeter. Lalu tadi juga Kakak menyebutkan ada juga tekanan dalam pada kabel. Jadi sebenarnya pada percobaan kali ini ada berapa jenis tekanan dalam ya Kak yang berlaku? Terima kasih. Jadi kayak gini, jadi maksudnya saya yang di tahanan kabel jadi seperti ini deh. Jadi kan ada tuh yang namanya tahanan dalam pada ampere meter, terus ada R variabel yang untuk mengenalkan rangkaian, dan R yang ada di kabel itu kita tuh nggak bisa mengelakkan. Maksudnya tuh seperti ini. Jadi ketika kita tuh memasang ada suatu rangkaian, ya. Nah, namanya suatu penghantar. Nah, kabel itu bisa dibilang dia tuh sebagai suatu penghantar, Dek. Nah, suatu penghantar itu pasti memiliki yang namanya hambatan. Meskipun itu kecil, ya, meskipun itu kecil, itu pasti ada, Dek, yang namanya dia hambatan pada suatu kabelnya itu. Seperti itu. Nah, tadi kan ada tuh yang pertanyaan, adakah hasil koreksi atau enggak? Mungkin adakah kesalahan yang mungkin terjadi kayak gitu? Atau mungkin ketika kalian itu sudah kalian sudah menghitung nih, terus kalian merasa kok tidak sesuai dengan V sama dengan I kali R ya? Kok tidak sesuai dengan hukum Ohm? Nah, itu bisa juga diakibatkan karena adanya hambatan pada kabel ya, yang sangat kecil itu tidak diperhitungkan. Seperti itu. Jadi terkadang itu hasilnya itu tidak sinkron. Nah, itu Dek maksudnya. Jadi itu bisa dibilang kesalahan dalam praktikum yang sulit untuk kita kita elakkan lah istilahnya gitu. Oke, paham di sini? Berarti semakin panjang kabelnya itu berarti nilai hambatan dari kabelnya semakin besar ya Kak? Bisa jadi, tergantung dengan ini, tergantung dengan jenisnya juga. Jadi rumusnya R itu adalah rho L R sama dengan rho dikali A per L. Nah, di mana rho ini itu adalah jenis dari bahannya. Jadi nih, kan ada tuh bahan-bahannya dari kabel tuh ada yang tembaga, ada yang apa-apa gitu kan. Nah, itu tuh kan dia kan punya nilainya sendiri. Nah, terus ada A itu adalah luas penampangnya. Jadi luas penampang dari kabel yang kita gunakan itu juga mempengaruhi hambatannya, Dek. Hambatan dari penghantar itu. Terus ada yang namanya L. L itu adalah panjang dari hambatannya. Panjang dari ininya, dari kabel yang kita gunakan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita jabarin, hambatan itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah tahanan jenisnya, yang kedua adalah luas penampang dari kabel tersebut, yang ketiga adalah panjang dari kabel tersebut. Seperti itu. Jadi paham Naufal Lutfi? Iya Kak, sangat paham. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Lanjut ke Elizer Nikel Budianto. Ya, terima kasih Kak untuk kesempatan berbicaranya. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Elizer Nikel Budianto dengan NIM 2020-11234. Saya ingin bertanya,
kenapa pada saat hukum kali ini ya Kak, itu pakai sumber tegangannya DC. Lalu kalau menggunakan sumber tegangan AC, apakah ada perbedaan yang signifikan gitu Kak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Jawabannya adalah meskipun kita pakai AC itu tetap bisa deh. Itu tetap bisa. Seperti itu. Nah, alasan kenapa kita pakai AC? Karena alat yang ada di lab itu pengaturannya itu hanya di DC. Seperti itu. Jadi kita praktikumnya menggunakan DC. Tapi kalau misalnya kita pakai AC, tetap bisa terbaca. Seperti itu. Oke? Nanti main-main ya ke lab biar tahu alatnya di voltmeter dan ampermeter itu sedikit berbeda. Bisa dibilang di alat voltmeter dan ampermeter itu di lab itu dia mungkin sedikit kuno ya, gimana ya? Dia lebih sendiri-sendiri gitu. Jadi voltmeter sendiri, ampermeter sendiri, sumber tegangannya khusus DC. Seperti itu. Karena kita emang pengen melihat benar-benar real rangkaiannya. Seperti itu. Oke, bagus untuk jawabannya. Untuk pertanyaannya. Udah bisa dipahami untuk Eliezer Nikel? Paham Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut ke Manga Ratua Sima Tupang ya? Oh ya, gimana? Halo Kak, perkenalkan nama saya Manga Ratua Sima Tupang dengan NIM 2020-11250. Nah, di sini saya ingin bertanya Kak, kan pada alat dan perlengkapan itu ada sumber tegangan DC Kak. Nah, saya pernah mendengar kalau sumber tegangan DC itu tidak dapat membuat kita tersetrum Kak. Itu kira-kira kenapa Kak? Apakah Kakak bisa menjelaskan? Terima kasih. Tidak bisa membuat tersetrum. Itu pernyataannya, mohon maaf ya. Ini setahu saya itu nggak seperti itu deh. Jadi kita tersetrum atau enggak itu tergantung dari besarnya tegangan yang diberikan, misalnya kayak gitu. Meskipun dia itu DC ataupun AC ataupun mungkin DC tapi kita ngasihnya 20.000 kilovolt, 20 kilovolt, ya kita pasti tersetrum kayak gitu. Jadi itu kurang, kalau sepengetahuan saya, mungkin kalau misalnya saya salah silakan dikoreksi. Cuman sepengetahuan saya, kita tersetrum atau enggak itu tergantung dari besarnya tegangan. Seperti itu. Nah, badan kita kan juga memiliki mungkin kapasitas masing-masing. Mungkin nih mungkin Manga Ratua dikasih 20 volt belum kerasa, tapi saya udah kerasa nih, udah sakit. Kayak gitu. Jadi, sepengetahuan saya, tersetrum atau enggak itu tergantung besarnya tegangan yang dikasih. Seperti itu. Oke, Manga Ratua bisa dipahami? Bisa Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Elita, saya kasih tambahan sedikit ya yang masalah tersetrum atau tidak. Boleh Pak Kiki, silahkan. Ini karena nanti akan dipakai sama kalian ya. Betul, yang pertama tersetrum atau tidak itu tidak terpengaruhi oleh jenis dari arus. Mau dia bolak-balik ataupun searah dapat menyebabkan peristiwa tersetrum. Hanya tinggal tadi tegangannya. Yang Manga Ratua baca itu adalah sumber AC tegangan kecil. Yang baterai itu tidak tersetrum karena tegangannya yang hanya 1,5 sampai kurang lebih 18 volt saja. Sedangkan untuk tubuh manusia, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, itu baru akan merasakan efek dari listrik pada tegangan minimum 50 volt. Jadi kalau tegangannya di bawah 50 volt, tubuh manusia secara umum belum dapat merasakan efek dari tersetrum tersebut. Nah, bukti kalau kalian dapat tersetrum oleh tegangan DC paling gampang adalah di las listrik. Las listrik itu ada yang menggunakan tegangan DC, tapi dia tegangannya yang tinggi, itu banyak juga yang orang sampai meninggal dikarenakan oleh tegangan DC seperti itu. Jadi nanti jangan wawasannya jangan hanya sebatas AC itu listrik rumah, DC itu baterai saja. Karena sumber tegangan DC itu banyak sekali, bukan cuman itu. Oke, kalau dari saya segitu dulu, karena sudah sore juga, nanti silakan ditutup supaya mungkin ada beberapa tempat yang sudah masuk ke waktu sholat maghrib. Terima kasih Elita, saya kembalikan. Oke, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Oke, ini udah lumayan sore, gimana masih ada yang mau ditanyain? Terakhir ya, Nadila Toharea, terakhir ya Dik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nadila Tuharea, NIM 2020-11254. Izin bertanya, Kak, apakah sebuah amperemeter itu dapat difungsikan sebagai voltmeter atau tidak? Oke, ini pertanyaannya Itu sama aja. ya? Cuman nggak apa-apa. Oke, ampermeter tuh bisa diubah menjadi voltmeter asalkan pada tegangan dalamnya, tahanan dalamnya dari ampermeter itu dia dipasang secara seri. Jadi alasannya biar apa? Alasannya itu biar voltmeternya itu agar ampermeter itu hambatan, maka arusnya nggak mau melewati ampermeter, maka yang terbaca nanti adalah tegangannya. Seperti itu. Nadila Tuharea, sini paham? Ya, Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, untuk hari ini lumayan seru ya kita praktikum. Untuk pertanyaannya mungkin cukup sampai di sini. Kasihan yang daerahnya sudah di timur mungkin atau yang di tengah udah kesorean banget. Jadi untuk praktikum kali ini kita sudahin saja. Oh ya, dan saya mohon maaf banget tadi ada kesalahan teknis ketika praktikum, tiba-tiba PPT-nya keluar karena salah satu asisten kita tadi, Kak Laode, tiba-tiba ada gangguan di daerahnya seperti itu. Dan mohon maaf juga saya tadi masuknya agak terlambat, maksudnya terlambat ya, karena mohon maaf tadi saya sholat seperti itu. Jadi saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf karena hari ini mungkin kurang nyaman praktikumnya. Oke, tapi sejauh ini paham kan tadi dengan yang dijelaskan? Oke, paham lah ya, saya anggap paham semua. Oke, kita kembali ke absen. Yang pertama adalah Ray Kausar Tanjung, hadir? Oke, saya panggil 2 kali nggak ada, saya anggap absen ya, saya anggap alfa ya. Udah nggak ada waktu lagi soalnya. Ray Kausar Tanjung, oke, 2 kali nggak ada, saya anggap nggak masuk. Kedua, Joshua Stevie Timothy. Joshua hadir, Kak. Oke. Selanjutnya, Yusuf Malik Raharjo. Yusuf Malik Raharjo. Oke, nggak ada, saya anggap nggak masuk ya. Selanjutnya ada Immanuel Rivaldi. Immanuel? Nggak ada, oke, saya anggap nggak hadir ya. Selanjutnya, Reza Marwesi. Hadir, Kak. Oke, mantap. Oke, udah di absen semua. Sudah selesai untuk pengabsenannya. Karena ini sudah sore juga, jadi untuk praktikum kali ini kita sudahi dulu. Terima kasih untuk Kak Laode, Bang Rian yang sudah membantu tadi untuk jalannya praktikum ini. Dan mohon maaf sekali lagi, kami mohon maaf untuk praktikum selanjutnya akan kami usahakan untuk lebih baik lagi ya. Jadi kami dari pihak Laboratorium Fisika Dasar kami mohon maaf. Oke, mungkin ini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bisa live ya, Dek? Oh ya, untuk link YouTube-nya nanti bakal saya share. Kak, izin masuk, Kak. Terima kasih, Mbak. Oh ya. Oke. Untuk yang namanya Kak, saya Yusuf Malik hadir, Kak. Mic saya rusak kayaknya, Kak. Ya. Ya udah. Kak, saya Miftahul Akmal hadir, Kak. Miftahul Akmal. Iya. Saya udah. Reza Marwesi. Perjalanan. Kak. Iya. Ya. Ya udah, oke. Udah semua ya. Udah semua, waktunya udah habis. Sesi absensinya juga sudah selesai. Oke, saya end ya untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.